Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakira Kiptiahas dari Gizi B Angkatan 2024 dengan NIM 1021382429092. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang produk fermentasi yaitu oncom. Oke, mungkin pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa itu oncom. Oncom merupakan salah satu pangan fermentasi tradisional Indonesia yang dibuat dengan memanfaatkan kapang, terutama Rhizopus oligosporus, Rhizopus oryzae, dan Neurospora cytophila yang mampu menghasilkan enzim untuk memecah protein, lemak, dan karbohidrat menjadi senyawa sederhana yang lebih mudah dicerna. Nah, secara umum, oncom ini diproduksi dari bahan limbah nabati seperti ampas tahu, bungkil kacang, ataupun campuran dengan onggok. Nah, proses fermentasi ini bukan hanya meningkatkan nilai gizinya, tapi juga berperan dalam mengurangi limbah pangan serta memberikan nilai tambah sosial dan ekonomi. Jadi, fermentasi oncom ini mengandalkan kapang yang berperan penting dalam perubahan biokimianya. Berikut mikroorganisme yang berperan dalam proses fermentasi oncom. Yang pertama ada Rhizopus oligosporus yang menghasilkan enzim protease, lipase, dan amilase. Umumnya dipakai di oncom hitam. Nah, selanjutnya ada Rhizopus oryzae yaitu turut membantu fermentasi dengan memecah pati dan protein. Yang terakhir ada Neurospora cytophila yaitu kapang penghasil pigmen merah alami yang digunakan dalam oncom merah. Oke, selanjutnya kita akan bahas proses pembuatan oncom. Yang pertama itu persiapan bahan baku. Jadi bahan-bahannya dipersiapkan agar bersih dari kotoran. Selanjutnya adalah pengolahan awal yaitu pengukusan. Bahan dikukus selama 30-90 menit untuk mensterilkan dari mikroba liar dan melunakkan tekstur agar mudah ditembus oleh miselium. Selanjutnya itu proses pendinginan, yaitu setelah dikukus, bahan didinginkan hingga suhu ruang supaya ragi kapang bisa tumbuh optimal dan tidak mati. Selanjutnya ada pencetakan, bahan padat kemudian dicetak dalam bentuk balok atau bulatan, kadang dicampur onggok untuk memperbaiki tekstur. Selanjutnya adalah tahap inokulasi ragi. Spora kapang seperti Rhizopus oligosporus, Rhizopus oryzae, atau Neurospora cytophila ditaburkan merata sebagai starter fermentasi. Nah, selanjutnya ada proses fermentasi, itu bahan difermentasi pada suhu 28-32 derajat Celcius selama 1-3 hari sehingga kapang membentuk miselium yang menghasilkan enzim yang memecah protein dan lemak serta karbohidrat. Nah, setelah beberapa hari akan terlihat tuh miseliumnya. Pada oncom merah, miseliumnya itu berwarna merah. Bisa dilihat di video ini, oncomnya berwarna merah kejinggaan. Nah, itu berarti miseliumnya sudah terlihat. Nah, ini ada hasil penelitian dari kedua jurnal yang saya ambil. Jadi semakin banyak ragi itu miseliumnya akan lebih tebal dan juga seratnya meningkat, aromanya lebih khas dan teksturnya lebih padat. Namun, hal tersebut dapat menurunkan kandungan protein dan lemak pada oncom. Reaksi yang terjadi pada proses pembuatan oncom ini sendiri, yang pertama ada hidrolisis protein menjadi asam amino. Terus yang kedua ada hidrolisis lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Dan yang ketiga ada hidrolisis karbohidrat menjadi gula sederhana. Nah, oncom ini memberikan manfaat tentunya bagi kita. Dari sisi gizi, fermentasi oncom ini membuatnya lebih mudah dicerna dan memberikan manfaat tambahan fungsional. Nah, dari oncom ini juga bisa mengurangi limbah nih, karena kan bahan dasarnya adalah ampas tahu. Oke, jadi kesimpulannya adalah fermentasi oncom dengan memanfaatkan kapang seperti Rhizopus oligosporus, Rhizopus oryzae, maupun Neurospora cytophila terbukti mampu mengubah bahan baku sederhana mulai dari ampas tahu, bungkil kacang, hingga ampas susu sacha inci menjadi pangan bergizi dengan cita rasa khas. Proses ini menghasilkan perubahan nutrisi yang penting, yaitu menurunnya kadar protein dan lemak karena digunakan mikroba untuk pertumbuhan, sekaligus meningkatnya kadar serat dan terbentuknya senyawa sederhana yang lebih mudah dicerna. Selain memberi nilai tambah dari segi gizi, pembuatan oncom juga bermanfaat untuk peluang ekonomi di tingkat masyarakat, sehingga oncom bukan hanya sekedar makanan tradisional tapi juga inovasi pangan yang relevan bagi ketahanan pangan masa kini. Berikut referensi yang saya gunakan.
Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.